Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru yang terhormat, jumpa lagi di channel Guru Abad 21, channelnya para guru Indonesia. Konsisten menyampaikan info valid, komitmen melawan berita hoax. Nah Bapak Ibu, ada kabar terbaru nih untuk agenda besok tanggal 25 Mei 2026 hari Senin Bapak Ibu. Jadi kita akan dalam video ini update 2 tunjangan guru dalam waktu dekat ya. Yang pertama tentunya TPG bulan Mei Bapak Ibu. Kemudian ini dalam waktu dekat juga gaji 13 Bapak Ibu akan pencairan. Ini kita akan bahas. Kita mulai dari TPG bulan Mei. TPG bulan Mei sendiri sudah mulai berjalan sejak hari Jumat kemarin Bapak Ibu ya. Dan dengan demikian, dengan mulai tersalurnya TPG di hari Jumat kemarin, maka ini pencairan sudah mulai berjalan. Dan ini akan diperkirakan akan berlanjut Bapak Ibu pada hari Senin besok tanggal 25 Mei hingga hari Selasa 26 Mei 2026 Bapak Ibu. Jadi silakan dinantikan untuk hari Senin sampai Selasa besok ya. Kemudian untuk gaji 13 sendiri, berdasarkan informasi yang sudah terangkum Bapak Ibu, estimasi pencairannya adalah awal bulan Juni. Untuk pensiunan sendiri, pensiunan PNS ya, dari Taspen itu sudah bahkan mengumumkan bahwa pencairan gaji 13 itu mulai tanggal 2 Juni 2026. Nah, ASN aktif ini terutama untuk guru ASN itu kan pencairannya dilakukan oleh Pemda masing-masing Bapak Ibu. Tapi kalau kita lihat setahun kemarin juga itu mayoritas di awal bulan Juni, tanggal 2 Juni, 4 Juni, 5 Juni ya. Tentu akan berbeda-beda karena realisasi dari Pemda masing-masing. Tapi mayoritas terpantau sekali lagi itu di awal bulan Juni. Dan terkait gaji 13 guru, ini ada satu hal menarik nih untuk gaji 13 guru, yaitu pemerintah kembali menambahkan TPG dalam gaji 13 tahun 2026 ini. Jadi ditambahkan dalam THR, juga ditambahkan dalam gaji 13 Bapak Ibu. Dalam peraturan yang ditetapkan Pak Presiden ada tambahan TPG dalam gaji 13. Hal ini ditetapkan Pak Presiden melalui peraturan yang resmi beliau tetapkan, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026. Ini tentang pemberian THR dan gaji ke-13 Bapak Ibu. Jadi ini sepaket ya, THR dan gaji ke-13 kepada ASN, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan. Nah, dalam salah satu pasalnya dalam peraturan pemerintah yang ditetapkan Pak Presiden ini, di ayat 1 disebutkan bahwa tunjangan hari raya dan gaji ke-13, jadi THR dan gaji 13 yang anggarannya bersumber dari APBN bagi PNS, P3K, TNI, Polri, dan seterusnya, terdiri atas komponennya ini ya Bapak Ibu, gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan, dan tunjangan kinerja. Nah, bagaimana dengan guru yang tidak ada tunjangan kinerjanya? Nah, ada pasal tambahan di ayat 3. Dalam hal guru dan dosen yang gaji pokoknya bersumber dari APBN tidak menerima tunjangan kinerja, dapat diberikan sebesar tunjangan profesi guru atau tunjangan profesi dosen yang diterima dalam 1 bulan. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi redaksinya sangat jelas bahwa guru yang tidak ada tukinnya itu diberikan tambahan 1 bulan TPG. Kalau kita refleksi di 2025-2024, ini berlaku untuk THR dan gaji 13. Jadi ada tambahan 1 bulan TPG di THR dan 1 bulan TPG di gaji 13 Bapak Ibu. Nah, ini peraturan yang sah dan resmi oleh Presiden. Nah, untuk gaji 13 sendiri berdasarkan konferensi pers dari Menko Perekonomian, sebentar kita akan putarkan, itu akan cair di bulan Juni Bapak Ibu. Namun untuk tambahan TPG-nya, ini kita sampaikan fakta apa adanya berdasarkan refleksi 2025 dan 2024, itu tidak cair bersamaan dengan gaji 13 Bapak Ibu. Tapi untuk tambahan TPG-nya itu cair biasanya bersamaan dengan tambahan TPG dalam THR. Jadi langsung total 2 bulan, 1 bulan di THR, 1 bulan di gaji 13 ya. Jadi tidak langsung bersamaan cairnya THR dan gaji 13. Dan kalau kita lihat 2025 itu cairnya di akhir tahun Bapak Ibu. Itu bersamaan 2 bulan seperti itu. Namun kita lihat tahun ini semoga cair lebih cepat, tidak mesti akhir tahun Bapak Ibu. Kita akan update kalau ada info terbaru dari kementerian. Gaji ke-13 ASN sesuai dengan PP 9 2026, targetnya sebesar 55 triliun dan gaji ASN ke-13 itu kan diharapkan bisa diberikan di bulan. Teman-teman media cetak, media elektronik, saya didampingi oleh Pak Ferry, Deputi, Pak Haryo, Pak Ellen, terutama terkait dengan pengumuman dari hasil BPS yang tadi diumumkan jam 11.
kita lihat di tengah dinamika global yang masih mencari keseimbangan baru, ekonomi Indonesia tumbuh baik di luar ekspektasi dari berbagai lembaga, di mana di kuartal pertama pertumbuhan ekonomi kita mencapai 5,61%. Nah, pertumbuhan kita yang 5,61% ini adalah tumbuh di atas beberapa negara G20. Memang dari G20 ini yang belum keluar India, tetapi di antara negara yang keluar termasuk China, Singapura, Korsel, Arab Saudi, Amerika Serikat, kita yang tertinggi. Nah, pertumbuhan ini merupakan pertumbuhan yang memang pemerintah siapkan dengan berbagai kebijakan, terutama dalam rangka kemarin Hari Raya Lebaran. Kemudian kalau kita lihat konsumsi rumah tangga masih menjadi penggerak utama dengan pertumbuhan 5,52%, dan ini semakin menegaskan bahwa momentum daripada Ramadan dan Idul Fitri serta pelepasan mobilitas itu meningkat dengan tinggi. Di kuartal pertama juga kita lihat belanja pemerintah tumbuh tinggi di angka 21,81%, di mana ini angkanya sekitar 815 triliun. Ini di atas rata-rata historis dan tentu ini didorong oleh beberapa program belanja kementerian lembaga, termasuk MBG sampai dengan Maret 51 triliun. Kemudian stimulasi daripada diskon tarif, THR, dan untuk ASN realisasi sebesar 51,65 triliun, serta dari pihak swasta maupun ojol. Kemudian indikator ekonomi terkini juga prospeknya positif, yaitu inflasi di bulan April ini sebesar 2,42%, kembali dalam bentangan 2,5 plus minus 1%. Kemudian indeks keyakinan konsumen di angka 122,9. Kemudian neraca dagang juga di angka 3,32 billion, dan ini surplus 71 bulan berturut-turut. Dari posisi credit growth, ini dana pihak ketiga juga meningkat ke 13,55% secara year on year, dan pertumbuhan kredit sebesar 9,49% secara year on year juga. Nah, kalau kita lihat indikator sosial juga terus membaik. Sepanjang Februari 2025 sampai Februari 2026, penyerapan tenaga kerja bertambah sebesar 1,89 juta, sehingga total jumlah orang yang bekerja sebesar 147,67 juta, dan tingkat pengangguran terbuka menurun dari 4,76% di Februari 2025 menjadi 4,68% di Februari 2026. Capaian ini memperkuat kualitas pertumbuhan ekonomi, di samping penurunan angka kemiskinan sebesar 8,25% di September 25, dan rasio Gini 0,363 juga di September 2025.